Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, share lagi ya kegiatan aku hari ini. Nah, aktivitas pagi aku setelah buka warung biasanya aku lanjut beres-beres di rumah ya teman-teman. Nah, banyak banget pertanyaan kalau misalkan ditinggal beres-beres terus warungnya siapa yang jaga. Jadi aku bolak-balik ya teman-teman, di warung itu aku kasih bel. Nanti kalau ada yang beli mereka pada pencet bel dan aku langsung ke warung. Pokoknya bolak-balik ya. Kalau nggak bolak-balik aku cuma nungguin warung ya nggak kepegang pekerjaan rumah ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku tadi pagi dikasih nasi berkat ya teman-teman dari orang hajatan. Nah, ini mau aku angetin, aku campurin aja itu gulai sama dagingnya terus sama telurnya juga biar nggak banyak tempat gitulah ya, langsung cemplung-cemplung aja. Nah, lanjut habis ngangetin sayur ini aku beres-beres cucian piring yang dicuci Pak suami tadi malam. Jadi kami itu setiap hari kerja sama ya teman-teman. Kalau untuk urusan rumah sama urusan warung itu pokoknya kami kerjakan sama-sama. Kalau sore habis asar itu gantian Pak suami yang jagain warung, terus nanti dia juga bagian cuci piring gitu ya. Nah, lanjut ini aku mau buat sarapan ya teman-teman, buat anak-anak. Aku bikin ayam tepung aja yang gampang. Ini sudah aku marinasi ya, marinasi cukup pakai Royco aja, terus aku campurin sedikit tepung sajikunya, habis itu dilumurin lagi sama tepung sajiku yang kering. Nah, udah kayak gini aja, simple banget. Ini nanti bisa buat sarapan sama buat bekal sekolah. Maaf ya, tadi voice over aku berisik karena pas hujan dan ini pas sudah reda aku lanjutin lagi biar voice overnya itu enak didengar. Lanjut, aku masih goreng-goreng ayam. Kemarin aku beli ayam itu 1 kilo, aku bagi 2 ya. Untuk sayap yang setengah kilo aku jadiin ayam tepung ini ya teman-teman. Kalau bikin ayam tepung tuh nggak usah banyak-banyak karena kan enaknya itu kan pas masih panas gitu ya. Nanti kalau sore sudah habis ya kita bisa goreng telur atau bikin mie. Lanjut, ini di samping goreng ayam aku mau nyuci piring ya teman-teman. Pokoknya pekerjaan itu kalau mau cepat selesai ya harus disambi-sambi. Ini pun aku tetap masih ngelayanin pembeli ya. Kalau ada orang beli ya aku tinggal dulu pekerjaannya terus aku ke warung. Pokoknya setiap hari itu bolak-balik ya. Nah, namanya IRT ya teman-teman, ibu rumah tangga, tapi pekerjaannya itu benar-benar nggak ada selesainya. Apalagi kalau kita itu punya usaha atau punya jualan gitu ya, tentunya itu mau istirahat itu susah banget. Nah, untuk aku sendiri memang nggak pernah tidur siang ya teman-teman, karena kalau mau tidur siang terus warungnya ditutup itu rasanya sayang banget ya teman-teman. Biasanya kan kalau siang juga anak-anak pada jajan. Entah ini sekarang semenjak aku punya warung sembako, kalau warungnya mau ditutup itu tuh rasanya eman-eman. Karena walaupun sudah ditutup pastinya masih aja ada orang yang gedor pintu. Makanya ya udahlah nggak pernah aku tutup, pokoknya walaupun matanya ngantuk, pengen tidur, ya udahlah dibuka aja. Nanti juga ngantuknya hilang ya teman-teman. Terus kalau mau pergi-pergi juga itu tuh kadang ribet banget ya teman-teman. Udah siap-siap, warung sudah ditutup, udah dikunci semua, ada yang beli dan nggak mungkin dong kita nggak layanin. Akhirnya ya ke warung lagi kita ngelayanin pembeli. Dan alhamdulillah kalau kita itu habis pergi biasanya udah ditungguin sama pelanggan ya teman-teman. Alhamdulillah walaupun warung aku itu di belakang, tapi walaupun tidak laris banget, omsetnya belum
banyak, tapi sudah lumayan banget buat kegiatan aku di rumah disambi ngomong anak-anak. Karena aku sendiri itu kalau mau kerja itu udah males ya teman-teman, udah males diatur-atur gitulah. Terus kalau kerja itu takutnya nggak bisa bagi waktu. Makanya aku sendiri itu memilih untuk jualan. Kalau teman-teman bingung di rumah ya bisa teman-teman jualan kecil-kecilan dulu ya, nggak usah modal banyak-banyak dulu, nggak usah kita kalau mau jualan itu modalnya hutang-hutang ya, seadanya modal kita itu berapa buat dagang gitu ya teman-teman, nggak usah mikir modal yang besar gitu dulu ya. Kita punyanya berapa gitu, kita jualan aja, insya Allah nanti lama-kelamaan juga pasti ada jalannya. Tapi tentunya kalau kita itu berjualan ya tidak langsung laris gitu ya. Ada kalanya itu jualan itu kan cocok-cocokan ya teman-teman. Misalkan aku jualan sembako ini alhamdulillah laku, belum tentu nanti teman-teman jualan itu laku juga. Jadinya ya kita itu mencoba-coba apa aja yang bisa dijual ya kita jual sampai ketemu di mana rezeki kita gitu ya teman-teman. Karena aku dulu juga ya gonta-ganti jualan dan alhamdulillah sekarang sudah mantep berjualan sembako. Oke, lanjut. Tadi di rumah udah selesai ya teman-teman. Terus sore harinya ini lanjut aku mau refill di warung seperti biasa ya. Pokoknya itu setiap hari harus diberesin, terus harus refill ya, karena aku itu kan belanjanya hampir tiap hari. Nah, kalau di daerah teman-teman harga minyak gimana nih? Mahal atau enggak? Kalau di daerah aku sudah naik ya teman-teman. Untuk minyak kita, terus minyak Rizky hemat itu juga udah naik banyak. Satu kratnya itu kemarin naiknya itu 5.000 ya teman-teman, dan tentunya untuk per liternya ya bakalan naik juga ya aku jualnya. Maklum aja kalau menjelang puasa lebaran pasti harga sembako itu semakin naik atau semakin meroket ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah mau lebaran bisa turun. Kadang orang melihat pekerjaan kita itu enak, belum tentu kita yang ngelakuin, kita yang ngejalaninnya itu enak. Apalagi kalau dagang ya teman-teman. Kalau orang lihat sih ya mereka lihatnya hanya untungnya saja, tapi mereka tidak melihat ruginya. Banyak sekali pedagang di luaran sana itu merugi ya teman-teman, akibat misalkan seperti barangnya itu mahal, terus mereka nggak bisa kulakan lagi, belum nanti kalau banyak yang hutang gitu ya. Nah, kalau untuk hutang piutang itu memang di setiap warung sembako pasti akan ada aja orang yang berhutang. Untuk teman-teman aku tekesin ya, kalau ada yang berhutang itu ya sebisa mungkin teman-teman batasi gitu ya, jangan kita kasih-kasih aja. Apalagi kalau di desa itu kan pekerjaan mereka hanya serabutan atau buruh harian gitu ya teman-teman. Makanya kalau untuk ngutangin yang banyak-banyak aku sendiri itu nggak berani. Dan kalau untuk hutang barang biasanya ibu-ibu di sekitar rumah aku itu mereka hutangnya barang, karena ini di desa ya. Kalau zaman dulu aku terapin itu misalkan 3 kali bayar, 2 kali bayar sudah lunas. Tapi kalau untuk di desa itu tidak bisa menerapkan seperti itu ya teman-teman. Pokoknya ya yang penting setiap minggu mereka setor aja ya, entah itu 5.000 entah itu 10.000 ya. Pokoknya kalau di desa itu kita jualan harus banyak-banyakin sabar. Tapi alhamdulillah kalau untuk warung aku ini jarang banget sih orang berhutang ya, paling kurangan-kurangan aja, itu pun cuma 1-2 orang aja. Kalau untuk hutang barang itu lumayan ya teman-teman, tapi memang aku pilih atau aku sortir mereka itu yang memang amanah. Kalau yang nggak amanah aku nggak mau kasih teman-teman, karena
jujur aja ya, aku itu dengan perkreditan itu rasanya udah kapok ya. Zaman dulu itu kan aku punya usaha kreditin barang gitu ya teman-teman. Jadi kalau setiap gajian itu bukannya seneng, kitanya malah pusing teman-teman. Karena banyak orang yang tidak bayar. Makanya sekarang itu karena modalnya juga mepet, nggak banyak gitu ya. Pokoknya diambilin yang amanah-amanah saja. Dan kita juga harus sama orang itu harus tegaan. Kalau belum bayar gitu ya ditagih ya teman-teman. Kalau kita nggak nagih ya mereka nggak bayar-bayar. Apalagi kalau orangnya itu yang agak ruwet gitu ya. Pokoknya ditagih-tagih aja terus. Daripada nanti kita rugi gulung tikar ya mending kita itu tebal muka ya teman-teman buat nagihnya. Oke, lanjut. Ini aku mau gunting-guntingin perkopian sama bumbu, ada Royco, Masako, kecap gitu ya. Kalau untuk ecer memang sengaja aku guntingin aja biar kelihatannya itu rapi. Nah, untuk teman-teman yang suka rapi, aku saranin natanya kayak gini ya. Kalau yang untuk ecer itu kita gunting-gunting aja dulu. Karena kalau digantung semua itu tuh kadang orang kan ngambil sendiri, ngambilnya sembarangan ya teman-teman. Alhasil nanti kalau ada yang beli grosir rencengan itu tuh rencengannya nggak ada yang utuh karena mereka itu pada ngambil sendiri-sendiri. Makanya ini sekarang aku guntingin aja satu-satu biar nanti kalau ada yang beli ecer 1000-2000 tinggal ngambil aja. Yang untuk grosiran rencengan masih utuh semua aku gantung-gantungin ya teman-teman. Sengaja aku gantung biar kelihatan, terus biar warungnya juga kelihatan rame. Nah oke, lanjut. Ini aku mau potongin gula merah ya teman-teman. Nah ini gula merah dari Desa Jonggolsari, harganya sekarang Masya Allah sekali. Yang tadinya 1 kilonya itu hanya 20.000, sekarang sudah jadi 25.000. Pokoknya semuanya itu pada naik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir. Jangan lupa besok-besok mampir lagi ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.